beautiful dan handsome. Hehe. Saya curiga TikTok sama tukang buah lagi kerja sama. Tiap minggu ada aja resep yang bikin saya belanja. Oke, saya mau pakai Cimory yogurt original. Soalnya saya lihat-lihat banyak yang pakai ini karena teksturnya creamy. Caranya gampang banget. Buahnya bagi dua, terus keruk sedikit bagian tengahnya. Habis itu tinggal masukin freezer sampai buahnya beku. Kalau udah beku tinggal tambahin Cimory yogurt original secukupnya. Langsung ke dalam buahnya. Terus aduk aja sampai semuanya halus dan teksturnya berubah jadi creamy mirip gelato. Bentar, ini teksturnya beneran lembut banget. Beneran creamy, dilihat gini aja tuh udah mirip gelato. Wah, pantesan lagi rame. Rasa buahnya tuh masih berasa fresh. Terus yogurtnya tuh bikin berasa lebih creamy dan ringan. Jadi makannya tuh gak bikin enek kayak lagi makan dessert yang terlalu manis. Kalau lagi ada buah beku di rumah, cobain deh bikin kayak gini. Simple banget, tapi hasilnya berasa kayak beli dessert di cafe. Fix, ini bakal sering saya bikin lagi. Beautiful, coba berhenti dulu komen ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tonton aja dulu videonya sampai habis, baru berkomentar. Jangan buru-buru ngetik ke 1, kedua, ketiga, kedua, 7. Enggak, ini bukan perlombaan. Ini sekarang waktu video ini dibikin tuh jam 9 malam. Karena saya masih ada pisang punya Bunda Heidi waktu lalu. Jadi ya udah, pisangnya mau saya kukus aja. Udah dimakan juga kagak habis-habis tuh pisang. Pisangnya tuh dicampur sama telur, sama oat yang udah saya alusin di awal video tadi. Terus tinggal masukin madu, bubuk coklat, baking soda, sama vanili. Udah, habis itu tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Terakhir baru masukin chocolate chips. Ini saya nggak pakai takar menakar ya. Kira-kira aja udah. Bertemu lagi dengan kukusan saya yang cantelannya lepas tapi nggak tahu juga kapan lepasnya. Adonan tadi tinggal kita dimin aja, kita kukus. Lanjut, saya di sini sambil bikin makanan untuk si baby mantuliti. Nasi, paha ayam pentung, wortel, seledri. Habis itu langsung di blender aja. Ini takarannya memang sengaja dibanyakin. Karena kan pasti ada yang bakal dilepeh-lepeh. Banyak malah yang dilepeh. Pokoknya tidak ada pemaksaan, harus habis. Wow. Enak banget pasti, yummy. Gurih, tahu gulai digoreng bebek kali 500 ya. 3. Wah. Enak banget pasti nih. Ini ada Jennifer ya. Enak ya yang pastinya, jangan bilang gak enak, enak banget. Wah, bilang enak gak guys? Enak, ya kan Mami? Iya, Aduh, enak Mami. kita matiin dulu kipasnya ya, berisik ya say. Jujur kehadirannya si Minaminul di dapur itu bikin good mood. Karena dari tadi belum jadi juga, mereka udah bolak-balik ke sini. Udah sibuk memuji. Udah dipuji belum jadi gimana tuh? Nah, ini udah jadi, makin dipuji, makin good mood saya malam-malam. Dan videonya lanjut ke pagi hari. Apakah kalian sudah menonton video yang terakhir saya post? Itu kan saya terlambat bangun ya, jadi semuanya serba terbendi-bendi. Kali ini tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saya kembali bangun lebih pagi. Terus nyiapin bekal sekolahnya Minal. Kali ini bekal sekolahnya itu adalah nasi koneng. Apakah menurut saya ini termasuk dalam menu simple? Oh my lord. Yes. Kalau udah punya bumbu dasarnya sih simple ya. Tinggal ditambahin dedaunan aja. Pokoknya ini saya masak versi saya, suka-suka saya. Ada kurang-kurangnya ya udah, mohon maaf lah dan batin, ngeliatnya nggak usah gelisah. Untuk tempenya sangat amat simple. Cuman pakai garam yang udah ada bawang putihnya. Kalau biasanya saya tuh bikinin tempe goreng buat Minaminul, bawang putih, ketumbar sama garam aja diulek. Nah, ini tadi saya tuh sebenarnya kelupaan ketumbarnya. Tapi ya udahlah, yang penting judulnya tetap tempe goreng. Tempe mau diapain aja enak, mau pakai bumbu racik enak,
enak, cuman pakai garam juga udah enak. Sempat beberapa kali ada yang bertanya-tanya, emang Minul tuh nggak suka makan sayur ya? Ini bukan perkara suka nggak suka mereka makan sayur. Tapi menurut saya makan sayur udah di rumah aja. Di sekolah kan makannya kudu satset tuh karena waktunya terbatas. Jadi ya udah hampir semua bekalnya selama ini emang enggak saya pakein sayur. Nah untuk lauknya kalian akan melihat setiap hari di makanannya Minul pasti bakal nyelip si telur. Entah mau diolah bagaimanapun, pokoknya bakal tetap ada si telur. Si Minul tuh beberapa kali nanya ke saya, kapan sih Mi Dede dibolehin bawa mie instan ke sekolahan? Dulu Mami iya, terus mie nya tuh bercetak di kotak bekal. Ya bukan yang nggak boleh, tapi kalau bisa ya jangan dulu lah. Boleh makan sesekali di rumah, tapi yang nggak usah lah jadi bekal. Dan tada, nasi sudah matang tepat waktu. Dedaunan sama lengkuasnya udah saya keluar. Beautiful. Ada harinya si Minul makanannya tuh beli. Gak tiap hari saya masakin dan juga makan makanan sehat. Ini saya tuh lagi mumet banget. Bawaannya tuh pengen marah-marah mulu. Jadi ya udah nggak usah ribet, kita beli pizza aja sama anak-anak, ada tambahan makan spaghetti. By the way, apakah kalian melihat itu? Saya sudah punya jam dinding baru. Tapi mohon maaf nih soal tutup panci. Masih belum ada niatan untuk beli cantelannya. Baby Mantuliti, misi bu. Terus ini kayak saya udah lama banget nggak minum soda. Zaman saya kerja dulu ya, di dalam tas saya selalu ada ini minuman. Lihat saking jarangnya. Pedih bener di tenggorokan. Tapi pedih-pedih lagi. Ini makan malam kita termasuk telat ya, jam 9 kurang aja baru beres. Udah beres makan walaupun mood saya tuh belum balik. Tapi ya udah tetap aja saya harus mencicil persiapan untuk perbekalan sekolahnya si Minul esok hari. Jadi rencananya bekal sekolah si Minul besok ya kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan berarti makannya nasi sama telur dadar. Oke, kalau Tuhan mengizinkan rencananya bekalnya itu adalah ikan bakar. Ikan bakar yang eles-eles aja yang simple. Tumis kangkung sama tempe goreng. Terus ini bumbu yang udah halus mau saya pindahin dulu dikit buat tumis si kangkung. Padahal biasanya kalau saya bikin itu kangkung tumis bawang putih. Tapi ya udah nggak apa-apa biar nggak 2 kali kerja ya. Tadi itu cuman bawang merah, bawang putih sama kemiri dihalusin terus ditambahin kunyit bubuk. Sebenarnya saya punya kunyit yang segar tapi nanti blenderannya jadi koneng. Habis itu tinggal ditambahin kecap manis aja. Saya rasa kurang nih kecap manisnya, ya udah tambahin aja lagi. Untuk bumbunya tadi tuh cuman saya kasih lada, garam sama kaldu jamur. Kalau udah merata ini ikannya tinggal dipindahin aja ke wadah, habis itu masukin kulkas. Lanjut kangkung, sedih amat ini cuman punya seikat. Nggak ada waktu mau petik-petik kangkung. Nggak ada waktu juga untuk belah-belah batangnya. Saya ini tim daun bukan tim batang. Langsung aja potong, ambil daunnya. Ih sayang amat ke batangnya, nggak ada sayang-sayang. Nggak ada waktuku belah-belah. Tinggal potong, ambil daun, buang batang, cuci dan simpan. Untuk tempe ini juga sisa segini-gininya. Bumbu racik nggak punya. Udah aja pakai tepung serbaguna dicairin biar ada sedikit asin-asinnya. Sebelum kita naik tidur, mari kita mencuci piring. Jangan lagi di antara kita ada yang mau tidur malam, tumpukan piring kotornya masih ada. Dilawan sedikit aja rasa malasnya. Coba rasain deh bedanya. Pas besok pagi kita bangun tidur ngelihat dapur bersih kering, gak ada tumpukan piring kotor. Buat yang pada nanyain, Kak itu peniris piringnya merek apa? Merek Panasonic. Ini tuh sebenarnya steril botol sama alat makannya si Minul waktu kecil. Kalau sekarang ya saya pakai buat ngeringin begini deh. Lumayan kan, udah hampir 8 tahun loh ini. Dan lanjut videonya ke pagi hari. Kalau udah disiapin dari malam sebelum tidur, jadi paginya saya tuh nyiapin bekal nggak gedebak-gedebuk. Coba kalau saya nyiapin semua ini dari nol. Dari pengalaman saya terakhir itu yang ngegoreng ayam tepung, itu benar-benar emosi saya teruji pagi buta. Gak mau saya berurusan sama minyak berlebih lagi. Jadi tempe gorengnya mau saya air fryer aja. Untuk ikannya tinggal saya bolak-balik aja. Tadi udah saya pakein Blue Band. That's simple. Dan untuk kangkungnya ini ya ilah dikit amat ini kangkung. Kangkungnya mau saya tumis pakai yang udah saya halusin semalam, bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus tinggal dipakein saus tiram, lada garam sama kaldu jamur. Tambahin air juga deh sedikit. Kan tadi saya bilang tuh kalau mood saya semalam itu berantakan. Tambah lagi semalam si baby Mantuliti nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam 4:30 pagi. Terus jam 4:30 udah melek lagi. Nah, kebayang kan kurang tidurnya saya? Belum lagi nih pagi-pagi si Minul bertingkah, saya beneran ngamuk, Biu. Ini aja harusnya bakal mereka ada buah. Beautiful. Biasalah rutinitas sebelum tidur malam. Nyicil nyiapin buat bekal sekolahnya Princess Minul. Besok bekal sekolahnya itu adalah sop daging. Yes, ini dagingnya cuma dipakein lada garam sama kaldu jamur terus dibulet-buletin. Ngebuletinnya dari malam, jangan pas mau bikin baru ngebuletin. Mau bangun jam berapa? Bener-bener cuma gitu aja, nggak pakai telur, nggak pakai tepung. Yang penting kacamata mana udah lah. Nah, udah ketebakan tuh suara siapa? Terus karena sup dagingnya besok itu mau pakai wortel, jadi saya mau potong-potong dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Kenapa saya sejor-joran itu ke anak-anak saya? Mulai dari ngasih pelayanan, perhatian sama materi. Sampai walaupun emosi saya lagi meledak-ledak pun saya tetap belajar berhenti sebentar, sadar diri, terus minta maaf. Entah itu emang salah saya atau emang lagi mereka aja yang salah, terus saya kepancing marah. Alasan terbesar itu karena saya pengen mereka tumbuh dengan rasa cukup dari rumah. Ya, jadi segala-galanya itu cukup dicintai, diperhatikan, dihargai, cukup secara finansial sesuai kemampuan orang tuanya. Lagi ada ya ada, nggak ada ya udah sabar. Lagi diusahain semuanya, nggak berdiam diri. Dan juga cukup ngelihat contoh orang dewasa yang berani ngakuin kesalahan. Saya tuh ya Biut bener-bener nggak mau mereka besar nanti
sambil bawa luka kecil yang gak kelihatan. Kayak luka jarang dipeluk, jarang didengar, jarang diajak ngobrol, atau terbiasa dimarahi tanpa pernah melihat orang tuanya minta maaf. Karena sering banget Biut yang bikin seseorang gampang luluh sama omongan manis orang lain itu bukan karena dia lemah, tapi karena di rumah dulu dia kurang dapat validasi. Yang bikin seseorang tuh bertahan di hubungan yang gak sehat itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia belum pernah merasakan dicintai dengan benar. Terus yang bikin seseorang mikir gak apa-apa dia diselingkuhin, yang penting transferan lancar. Iya gak? Itu bukan karena dia materialistis, tapi karena dari kecil dia diajarin bahwa kebutuhan emosional itu bisa dikesampingkan. Saya tuh pengen banget ya si Minal Mantuliti tahu kalau dicintai itu harus utuh, bukan cuman uang, bukan cuman janji, tapi juga hadir, perhatian, tanggung jawab, dan juga sikap. Nah, dengarkan itu baik-baik. Bentar, saya tidur dulu. Ah, bener kan? Tiba-tiba udah pagi aja, udah pada bangun, kita ngelamun dulu. Oke, lanjut ya Biut. Saya tuh pengen banget ya Biut Minal Mantuliti di rumah itu diperlakukan dengan baik. Kalau di luar saya cuman berdoa aja yang terbaik. Karena itu di luar kendali saya. Ini kita lagi bicarakan di dalam rumah ya. Oke, ulang. Saya tuh tadi bilang apa? Saya tuh pengen banget mereka tuh terbiasa diperlakukan di rumah tuh dengan baik, supaya nanti kalau ada yang setengah-setengah datang ke hidup mereka tuh langsung sadar. Oh sorry, ini bukan standar aku. Saya tuh pengen mereka tahu kalau marah itu manusiawi, tapi minta maaf itu adalah bagian dari tanggung jawab. Pengen juga mereka tahu kalau orang dewasa tuh juga bisa salah, dan ngakuin salah itu bukan tanda kalah, tapi tanda sehat. You know what I mean? Capek ya capek, perlu kesabaran ekstra ya perlu belajar nahan ego ya perlu. Tapi dari pengalaman saya, sekarang saya tuh lagi bangun fondasi mental mereka pelan-pelan, supaya nanti juga mereka tuh nggak gampang dibeli, nggak gampang dimanipulasi, nggak gampang bertahan di tempat yang salah. Karena mereka udah pada tahu rasanya dicintai dengan benar dari rumah. Nah, berat nggak tuh materi kita hari ini? Oke, ya udah kita kembali ke perbekalan. Itu tadi food jar-nya tuh lagi saya kasih air panas. Terus saya lupa ini bikin sarapan. Bagaimana sih Jennifer? Padahal tadi udah ada di pikiran saya, ini telur dibikin duluan daripada si sop daging. Elah, sop dagingnya udah matang, ini telur baru mulai dimasak. Iya, tapi nggak apa-apa juga sih, aman aja sih. Nggak gimana-gimana juga. Karena hari ini bakalan nasi, itu berarti apa? Iya, betul sekali, sarapannya tidak nasi. Dan tentu saja setiap sarapan pagi tuh sudah pasti ada susu. Si Minal tuh udah berapa kali bilang, Mi dingin banget.